Selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kami mau ingatkan lagi buat kita semua, kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, memakai masker ketika kita keluar rumah, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Kakak undang kita untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 77, Di Pintumu Ku Datang. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami semua anak-anak-Mu. Pagi ini kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau kiranya mau menyertai kami semua, sehingga ibadah ini bisa berlangsung dengan baik. Inilah doa anak-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk dan kita akan menyanyi sebelum masuk di dalam pelayanan firman. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Ceria nomor 36, Yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, yang beri badanku kuat, serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman yang akan dilayani oleh Kakak Erna. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman, namun sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon berkati kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti dan memahami maksud Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius, pasal 7 ayat 7 sampai 11. Yang menyatakan hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, haleluya. Adik-adik silakan duduk kembali. Shalom adik-adik, apa kabar? Tentunya dalam keadaan sehat semua ya. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah aku mau berdoa. Namun sebelum itu kakak punya video loh. Mari kita nonton sama-sama ya. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua adalah karena anugerah-Mu. Bapa, bila kiranya ajar kami mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang berdoa. Anak-anak, mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, doa adalah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita sedang mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Dengan berdoa, kita menyampaikan isi hati kita kepada Bapa di surga. Dan ketiga, doa membuat iman kita bertumbuh dan menjadikan kita pribadi yang kuat, menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Dan yang keempat, doa adalah sarana bagi Tuhan untuk memberkati hidup kita. Ketika kita berdoa, Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan Yesus sendiri telah menjadi teladan bagi kita mengapa kita harus berdoa. Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, ia berdoa semalam-malaman dan dengan sungguh-sungguh. Bahkan Tuhan Yesus sebelum memilih ke-12 murid-murid Tuhan Yesus, terlebih dahulu ia berdoa. Tuhan Yesus berdoa di pagi hari serta sepanjang malam. Dalam setiap peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Tuhan Yesus selalu berdoa. Jadi anak-anak, kapan kita harus berdoa? Kita berdoa saat kita bangun tidur, saat mau makan, saat mau tidur, saat dalam pergumulan, bahkan saat senang. Setiap waktu dalam hidup kita harus selalu berdoa. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita sedang berdoa? Yang pertama, melipat tangan. Ketika kita berdoa dengan melipat tangan, itu menunjukkan kesungguhan hati kita saat kita sedang berdoa. Dan yang kedua, kita tundukkan kepala. Ketika kita menundukkan kepala saat sedang berdoa, itu menunjukkan kita sedang merendahkan hati kita dan bersikap hormat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita tutup mata ketika sedang berdoa. Ketika kita tutup mata, itu membuat kita menjadi fokus dengan doa kita dan kita tidak akan terganggu dengan keadaan di sekeliling kita. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa.
Jadi, anak-anak, kita harus selalu berdoa setiap waktu dalam hidup kita. Di dalam Yeremia 33 ayat 3a firman Tuhan mengatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau." Jadi anak-anak jangan ragu-ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, sebab Tuhan mendengar setiap doa kita dan Dia akan menjawab doa kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, kita sudah menonton video tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Nah, adik-adik, tentu kita sudah tahu apa sih arti kata berdoa itu. Berdoa adalah waktu kita berbicara kepada Tuhan. Dan biasanya dalam kita berdoa, kita memohon agar Tuhan Yesus memberikan kita kesehatan, kepintaran, atau kelancaran dalam kita mengerjakan ujian atau semester, dan kelancaran ketika kita sedang dalam perjalanan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal berdoa. Yang pertama adalah mintalah. Artinya, ketika adik-adik berdoa meminta kepada Tuhan Yesus akan kebutuhan kita, akan keinginan kita, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kita. Yang kedua, carilah. Artinya, ketika kita berdoa, memohon dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Dan yang ketiga adalah ketoklah. Artinya, berdoa dengan tekun dan terus-menerus menghampiri Allah sekalipun Ia tidak menjawab dengan segera. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua perlu belajar bagaimana ketika kita harus berdoa. Ingat, Tuhan Yesus sangat senang mengajar kita dalam hal ini, sebagaimana Ia telah mengajarkan kepada murid-muridnya tentang berdoa. Pelajaran yang harus kita ambil dari pembacaan kita pada pagi ini adalah doa adik-adik tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus akan selalu mendengar doa kita dan akan menjawab doa kita. Tuhan Yesus ingin agar hal ini tertanam baik dalam hati dan pikiran adik-adik semua, sehingga adik-adik tetap senantiasa mengharapkan hal-hal yang baik dari Allah. Sudah sangat jelas bahwa Tuhan Yesus yang baik mengetahui bagaimana memberikan hal-hal yang baik kepada adik-adik dan juga sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, adik-adik, mari bersama-sama untuk rajin berdoa, meminta dan memohon dengan bersungguh-sungguh, jangan malas untuk berdoa, jangan main-main ketika sedang berdoa, agar kita dapat bertumbuh dalam kehidupan iman Kristen kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 279, mintalah. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa syafaat.
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap bersyukur kepadamu. Berkati kami semua supaya selalu menjadi berkat bagi orang lain, serta bimbinglah kami agar menjadi anak-anak yang baik. Demikian juga untuk orang tua kami, berkatilah mereka, berikan kesehatan selalu, serta sukacita dalam kebahagiaan. Bimbinglah mereka agar dapat mendidik kami untuk selalu ingat memuji dan memuliakan nama-Mu. Bagi kami yang terlibat dalam pelayanan ibadah ini, Bapak Pendeta, pelayan sekolah minggu, pemain musik, dan teknisi, kiranya Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan supaya kami terus mampu memberi pelayanan yang terbaik kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Kami mohon lindungilah kami serta berikanlah kami imun yang kuat agar tidak mudah tertular oleh virus ini. Untuk mereka yang sakit oleh virus ini, kiranya Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus pulihkan mereka. Bagi pemerintah, daerah, dan pusat, sertailah mereka, bantulah mereka dalam menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan. Bagi para petugas kesehatan, kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan kesehatan agar mereka boleh tetap membantu dan mengobati orang-orang yang terinfeksi oleh virus ini. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau baik dan sangat baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit ini. Demikianlah permohonan dan ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 122, Sekarang Bersyukur, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, di tahta maha tinggi, Tritunggal yang kudus.
kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Adik-adik, kakak undang kita untuk bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, terima kasih Bapa, Engkau menyertai kami hingga ibadah ini bisa berlangsung dengan baik. Bapa, kami tadi sudah memberikan persembahan, Engkau kiranya mau memberkati persembahan ini agar bisa menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, jadilah anak-anak yang tekun dan bersungguh-sungguh dalam berdoa dan selalu melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan Yesus inginkan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 299, bait yang pertama dan yang kedua, Ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Dikala Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai jalannya ibadah kami sehingga boleh berjalan dengan baik. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita akan tetap menyertai kami anak-anak-Mu dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Shalom. adik-adik, selamat pagi. Kak Mei Kak Erna mengucapkan selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.